6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kalau saya lihat di sini daftar ini kayaknya dinas ini cuma berapa orang saja yang hadir. Tolong dikasih daftarnya, saya ada nggak? Hanya 20. Dinas kita ada berapa, Pak? Jadi semua titik kita akan jalani. Dari 7 puskesmas itu masih ada lagi di situ Pustu, masih ada di situ Posyandunya. Jadi untuk 2 pekan berikutnya ini. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, Kota Bau-Bau. Kami sampaikan pokok-pokok berita. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi geram saat membuka sosialisasi netralitas ASN pada Pilkada serentak lantaran banyak kepala OPD tidak hadir. Sasaran penerima PIN polio di Kabupaten Buton Selatan diestimasi sebanyak 17.058 anak. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Kamis 25 Juli 2024 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi geram saat membuka sosialisasi netralitas ASN pada Pilkada serentak lantaran banyak kepala OPD tidak hadir. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kalau saya lihat di sini daftar ini kayaknya dinas ini cuma berapa orang saja yang hadir. Tolong dikasih daftarnya, saya ada nggak? Hanya 20. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi geram saat membuka sosialisasi netralitas aparatur sipil negara ASN pada Pilkada serentak 2024 di Aula Kantor Wali Kota Bau-Bau. Kemarahan orang nomor 1 di Bau-Bau ini lantaran banyak kepala organisasi perangkat daerah OPD Pemkot Bau-Bau tidak hadir dalam sosialisasi. Dari 33 OPD di Bau-Bau, PJ Wali Kota menghitung hanya 20 kepala OPD atau yang mewakili yang hadir. Kalau saya lihat di sini daftar ini kayaknya dinas ini cuma berapa orang saja yang hadir. Tolong dikasih daftarnya, saya ada nggak? Hanya 20. Dinas kita ada berapa, Pak? 33. Mana yang lain itu? Disiapin aja langsung surat teguran keras kepada dinasnya itu. Jangan begitulah. Rasman mengatakan kalau memang kepala OPD tidak datang karena bertepatan kegiatan lain, harusnya mengutus kepala bidangnya, bukan tidak hadir sama sekali. Karena katanya ASN itu sudah diberi gaji, tunjangan kinerja, bahkan fasilitas untuk menjalankan tugas. Disiapin aja langsung surat teguran keras kepada dinasnya itu. Jangan begitulah. Kita ini sudah diamanahi tugas, dibayar, dikasih tukin, dikasih fasilitas, dikasih staf untuk hadir, untuk laksanakan amanah. Kan sejak awal saya sudah sampaikan seperti ini, bukan hal baru. Sejak bulan September, Oktober, selalu setiap pertemuan disampaikan. Menurut Rasman, sosialisasi netralitas ASN menjadi kesempatan tepat bagi pemerintah menerima masukan dari masyarakat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda yang juga menjadi peserta sosialisasi tersebut. Menurut saya hari ini kesempatan kita dengarkan apa yang masyarakat minta, ya apa yang masyarakat ingin sampaikan sampai sebentar sesi kedua. Termasuk Forkopimda apa yang diinginkan ada perubahan. Nah, bagaimana mungkin kalau misalnya penyampaian itu kita tidak ada dengarkan. Jadi tolong untuk yang hal ini, sorry saya agak sedikit keras bicara soal ini dan tidak mungkin kita bertengkar mulut. Ya siapkan saja administrasi teguran keras kepada kepala dinas. Karena ketidakhadiran perwakilan sejumlah OPD tersebut, PJ Wali Kota Bau-Bau langsung memerintahkan asisten 1 membuat surat teguran keras. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyebut pembangunan patung Oputa Iko di Kota Bau-Bau menghabiskan anggaran sebesar 53 miliar rupiah. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra Martin Effendi Patulak menyebutkan pembangunan patung pahlawan tersebut terdiri dari 2 tahapan, yakni tahap pertama dianggarkan sebesar 17 miliar rupiah, kemudian tahap kedua 36 miliar rupiah.
Martin Effendi juga menjelaskan saat ini pembangunan patung pahlawan sebagai ikon baru di Sultra telah memasuki tahap akhir dengan perkiraan mencapai 99%. Sedangkan peresmian patung Opu Taiko masih menunggu jadwal dari PJ Gubernur Sultra. Martin Effendi juga menambahkan, dengan hadirnya patung tersebut diharapkan bisa menjadi kebanggaan, dapat menambah nilai sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan baik masyarakat Sultra maupun wisatawan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Sasaran penerima PIN polio di Kabupaten Buton Selatan diestimasi sebanyak 17.058 anak. Dinas Kesehatan Buton Selatan optimis jangkau seluruh sasaran. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Jadi semua titik kita akan jalani. Dari 7 puskesmas itu masih ada lagi di situ Pustu, masih ada di situ Posyandunya. Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio telah diluncurkan secara serentak di seluruh Indonesia pada Selasa 23 Juli 2024 kemarin, tidak terkecuali di Kabupaten Buton Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, Dedi Hasriadi menyebutkan, sasaran penerima PIN polio di Bumi Gajah Mada itu diestimasi sebanyak 17.058 anak. Jumlah ini tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Buton Selatan. Dedi menyebutkan sesuai jadwal pihaknya berkomitmen akan menjangkau seluruh anak sasaran imunisasi dengan memaksimalkan titik-titik pelaksanaan pemberian imunisasi. Jadi semua titik kita akan jalani. Dari 7 puskesmas itu masih ada lagi di situ Pustu, masih ada di situ Posyandunya. Jadi untuk 2 pekan berikutnya ini kita memaksimalkan supaya kita mencapai angka yang betul-betul polio itu tidak akan mungkin lagi ada di angka yang datang seperti itu. Harus dapat semua. Dedi menyebutkan untuk menyukseskan program PIN polio di Buton Selatan ini, kesiapan para petugas kesehatan sudah dipersiapkan sebaik mungkin sejak jauh-jauh hari. Bahkan beberapa kali telah dilakukan pertemuan dengan lintas sektor maupun mendatangkan tim dari Dinkes Provinsi Sultra. Doakan kami bahwa di lapangan jangan ada lagi jeda. Jangan ada lagi istilahnya ada kantong-kantong yang tidak mendapatkan PIN polio. Jadi semua sekolah kita siapkan apa segala macam, tapi yang paling utama itu kesadaran masyarakat bahwa kalau sini ada anak-anak yang istilahnya yang untuk PIN polio ini dengan kesadaran sendiri mereka bawa di puskesmas, mereka bawa di posyandu atau mungkin di pustu yang ada di. Diketahui penjabat Bupati Buton Selatan Parin Ringi resmi meluncurkan pencanangan PIN polio tahun 2024 ditandai dengan pemberian imunisasi kepada sejumlah anak di lapangan Lakarada. Parin Ringi menyebutkan pencanangan PIN polio tahun 2024 ini begitu spesial karena bersamaan dengan peringatan hari jadi ke-10 Kabupaten Buton Selatan. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang luar biasa karena bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Buton Selatan, sehingga ini menjadi momentum yang luar biasa. Di hari ulang tahun Kabupaten Buton Selatan ini kita juga launching pencanangan PIN polio di Kabupaten Buton Selatan, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim launching pencanangan imunisasi nasional ataupun polio dengan resmi dimulai. Dinkes Buton Selatan juga memastikan jumlah vaksin polio yang tersedia mencukupi untuk menjangkau seluruh target sasaran. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Baik, kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sperindak kembali menggelar operasi pasar murah dalam rangka menjaga stabilisasi harga kebutuhan barang pokok. Pasar murah yang digelar di halaman kantor Dinas Perdagangan tersebut telah dimulai sejak 27 hingga 25 Juli 2024. Kadis Perindak Kota Bau-Bau Laude Ali Hasan mengungkapkan pasar murah dilakukan dalam rangka mengantisipasi gejolak kenaikan harga yang ada di pasar. Kegiatan pasar murah ini rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali selain hari-hari besar keagamaan. Beberapa komoditi dipasarkan diantaranya beras, gula, telur, bawang putih, bawang merah, dan minyak.
Seluruh bahan pokok ini dijual dengan harga sama dengan di tingkat distributor. Ali Hasan mengakui stok pangan di daerah sangat banyak. Untuk itu ia berharap kepada masyarakat agar bijak dalam berbelanja karena pemerintah menyediakan banyak stok barang dan kegiatan pasar murah akan dirutinkan hingga ke tingkat kecamatan jika masyarakat membutuhkan. Adapun stok dari distributor telur sebanyak 2,5 ton per hari, beras 2 ton per hari, bawang merah, bawang putih 500 kilogram per hari, dan minyak goreng 1 ton per hari. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi geram saat membuka sosialisasi netralitas ASN pada Pilkada serentak lantaran banyak kepala OPD tidak hadir. Sasaran penerima PIN polio di Kabupaten Buton Selatan diestimasi sebanyak 17.058 anak. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.